Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai diri kita, yang menguasai seluruh makhluk, baik makhluk yang berada di atas langit, para bangsa malak, makhluk yang berada di atas daratan maupun makhluk yang berada di kedalaman laut. Rabb yang kita semua bergantung kepadanya, tidak ada bisik suara, desak napas maupun detak jantung yang tak terdengar olehnya. Karena dia maha mendengar, tidak ada tindak perilaku makhluk, baik makhluk kasat mata maupun makhluk yang gaib, yang tidak terlihat olehnya, karena dia maha melihat. Kemuliaan, keagungan, kesucian adalah mutlak baginya. Atas izin dan belas kasihnya, pada subuh ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, walaupun tidak secara kontak fisik langsung, secara virtual. Semoga tidak mengurangi makna pertemuan kita. Salam dan salawat senantiasa tercurah pada pemikul risalah, pada sosok uswatun hasanah, yaitu Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan ikutnya yang setia di akhir zaman. Iwan Fidin rahimakumullah, pada pagi ini kita akan mendiskusikan satu judul yang mungkin sering kali kita dengar ya, tentang kehidupan dunia dan akhirat. Sini judul keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin kalau lihat dari judulnya, kita juga harus berhati-hati nih. Harus berhati-hati menerjemahkannya. Mungkin judul ini bisa berangkat dari surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di al-ayah. Di ayat itu Allah berfirman di surat Al-Qasas 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, kalau mengacu ayat ini, seakan-akan memang kita diminta sama Allah untuk ada keseimbangan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Tapi hati-hati, keseimbangan sini bukan diartikan 50-50 gitu. Bukan diartikan waktu kita 24 jam itu dibagi 12 jamnya akhirat, 12 jamnya dunia. Nah, itu jadi keliru kalau kita menerjemahkan keseimbangan dunia dan akhirat seperti itu. Padahal kalau kita perhatikan lagi dari ayat ini, terjemahannya adalah kita disuruh untuk memprioritaskan akhirat sebenarnya. Karena di sini disuruh cari. Yang disuruh cari adalah kehidupan akhirat, yang disuruh tidak melupakan adalah dunia. Nah, tapi kenyataan manusia terbalik. Yang dicari adalah kehidupan dunia, yang akhirat sekedar tidak lupa kan. Jadi begitu kan, jadi kebalik. Padahal Allah meminta supaya kita mencari kehidupan akhirat. Ya kan, wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi Allah meminta manusia untuk, terutama orang beriman yang di sini yang akan memenuhi permintaan Allah ya, yaitu agar kita mencari kehidupan akhirat. Nah, sementara yang dunia wala tangsa nasibaka minad dunia. Jadi yang dunia itu sekedar tidak lupa gitu loh. Jangan melupakan kehidupan dunia. Nah, tapi kebanyakan manusia kan terbalik, justru yang dicari dunia dan akhirat hanya sekedar tidak lupa gitu ya. Nah, karena itu Iwan Fidin rahimakumullah, kalau kita
menerjemahkan ayat ini bukan berarti menjadi 50-50 kehidupan dunia dan akhirat. Jadi 50-50 dalam arti waktu kita dibagi setengah-setengah gitu ya. 12 jam dunia, 12 jam akhirat. Dan ternyata memang Ibnu Katsir menerjemahkan ayat ini, ayat Al-Qasas 77 itu adalah bahwasanya jadikanlah dunia itu adalah ladang akhirat. Itu jadi pengertian bahwasanya kita disuruh mencari kehidupan akhirat dan jangan melupakan dunia, maka Ibnu Katsir menerjemahkan dalam tafsir Al-Jalain ya, itu disebutkan maksud dari ayat tersebut, janganlah engkau tinggalkan nasibmu di dunia, yaitu hendaklah di dunia ini engkau beramal untuk akhiratmu. Jadi justru orientasinya adalah bagaimana menjadikan dunia itu sebagai ladang akhirat, bukan menjadikan kehidupan kita setengah-setengah gitu ya, 50%-nya akhirat, 50%-nya dunia. Karena orientasi kehidupan kita tetap pada akhirat. Orientasi kehidupan kita bukan kepada dunia, tapi kepada akhirat. Kenapa? Karena memang akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, kita juga harus menyadari kenapa kita harus mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu ada paling tidak ada beberapa faktor ya, atau beberapa penyebab yang kita bisa jadikan alasan bahwa kita harus lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Jadi keseimbangan sini bukan berarti tadi 50-50, tetapi justru kita berorientasi pada akhirat. Kita harus mengutamakan akhirat. Tadi kata seimbang, kok bisa mengutamakan? Karena ada alasan. Ada alasannya kenapa kita harus mengutamakan akhirat. Pertama, karena dunia itu bersifat fana, sedangkan akhirat bersifat kekal. Gimana mungkin kita harus mengutamakan yang sifatnya fana ketimbang yang kekal gitu. Memang sebagian orang justru menganggap bahwa dunia ini kan sesuatu yang kontan gitu loh. Kalau akhirat kan sesuatu yang tertunda gitu. Di mana-mana kan orang lebih memprioritaskan yang kontan gitu, yang tunai, yang langsung, yang nyata. Sementara kalau akhirat tuh sesuatu yang delay ya, ditunggu gitu, sesuatu yang tertunda gitu loh. Nah, tapi kalau seandainya ada orang mengungkapkan seperti itu, maka kita harus memahami bahwa jika sesuatu yang kontan itu nilainya kecil, atau bahkan sesuatu yang sementara, fana, sementara yang tertunda itu sesuatu yang jauh lebih baik dan sifatnya kekal, tentu kan kita harus lebih memprioritaskan sesuatu yang sifatnya baik, lebih baik, dan kekal. Nah, kalau seandainya mungkin seimbang, nilainya sama gitu ya, antara yang kontan dengan yang tertunda, justru kita akan pilih yang kontan. Kalau nilainya sama. Kalau nilainya sama, mungkin banyak manusia akan memilih yang seharusnya manusia akan memilih kontan. Artinya ketika seseorang atau manusia memilih yang kontan ketimbang yang tertunda, itu wajar kalau seandainya nilainya sama. Bahkan manusia akan lebih prioritaskan yang kontan ketimbang yang tertunda. Tetapi kalau yang ternyata yang tertunda ini jauh lebih baik dan juga bersifat kekal, sementara yang kontan ini sifatnya sementara dan sifatnya kecil, tentu kita akan lebih prioritaskan yang sifatnya lebih baik dan tertunda tadi. Jadi itu yang pertama ya, jadi karena dunia bersifat fana, sementara akhirat bersifat kekal. Ibnu Qayyim itu mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya kebodohan yang sangat besar jika kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi kita dianggap bodoh kalau kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Kenapa kok kita dianggap bodoh? Karena kenapa kok kita mengutamakan sesuatu yang fana gitu, ketimbang sesuatu yang kekal. Jadi manusia yang paling tertipu adalah yang terperdaya oleh kehidupan dunia yang tampak di hadapan mereka.
Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tadi ya, alasan kita kenapa harus memprioritaskan akhirat ketimbang dunia. Yang kedua alasannya adalah karena kehidupan dunia bersifat permainan dan senda gurau. Nah, kalau permainan kan kayak kita main game aja gitu ya. Yang namanya permainan pasti berakhir kan. Ilamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Jadi ketahuilah kata Allah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, la'ibun walahun. Jadi permainan dan senda gurau. Yang namanya permainan senda gurau berarti kan sesuatu yang sementara dan tidak serius gitu. Kan senda gurau. Senda gurau itu kayak bercanda gitu loh. Nah, kenapa kok kita justru kebalik ya, lebih menseriuskan kehidupan dunia ketimbang akhirat? Jadi itu alasan kita yang kedua, bahwasanya kehidupan dunia itu ada seperti permainan dan senda gurau. Maka wajar kalau kita harus memprioritaskan akhirat ketimbang dunia. Kemudian yang ketiga alasan kita memprioritaskan akhirat ketimbang dunia adalah karena kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdaya, menipu. Sama di surat Al-Hadid juga ya, Al-Hadid ayat 20, di ujung ayatnya itu wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, palsu. Jadi Allah mengatakan bahwa kesenangan dunia itu sifatnya palsu, menipu, memperdaya. Nah, makanya wajar kalau kita harus memprioritaskan akhirat ketimbang dunia. Jadi akhirat itu kenapa diprioritaskan? Karena akan menjadi orientasi hidup kita, tujuan orientasi kita di akhirat. Nah, namun memang upaya mencari akhirat yang baik adalah di dunia ini. Jadi karena dunia waktunya singkat, batas sementara. Nah, justru di dunia inilah kalau kita benar kehidupan kita mempola kehidupan kita dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Nah, kemudian yang keempat adalah alasan kita memprioritaskan akhirat ketimbang dunia adalah kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi perbandingan dunia dan akhirat itu sangat jauh ya. Jadi Rasulullah itu pernah mencelupkan jarinya gitu ya. Kalau jari tangan itu dicelupkan di lautan, tiadalah dunia itu dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah satu dari kalian tuh mencelupkan jarinya ke dalam laut. Air yang melekat di dalam jari kita itu seperti kehidupan dunia, sementara lautan itu seperti akhirat. Jadi kan nggak mungkin kita prioritaskan air yang setetes, yang hanya beberapa tetes yang melekat di jari kita, ketimbang air lautan yang begitu luas gitu, yang begitu banyak. Itulah akhirat. Jadi air laut itu seperti kehidupan di akhirat, sementara air yang melekat pada jari kita yang dicelupkan di laut tadi itu seperti dunia. Bahkan Rasulullah SAW pernah berjalan ya di suatu perjalanan bersama sahabatnya, kemudian ketemu seekor bangkai kambing. Kemudian kata Rasulullah, mau nggak kalian ada yang mau beli kambing mau jadi bangkai ini gitu? Kata sahabatnya, ya tidak mau ya Rasulullah, jangankan beli, dikasih aja nggak mau orang bangkai kambing loh. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya kehidupan dunia itu di hadapan Allah itu lebih buruk dari bangkai kambing tadi. Jadi betapa kehidupan dunia itu tidak ada nilai gitu, sangat buruk gitu, sangat kecil nilainya. Ibu abdi rahimakumullah, kalau kita analogikan antara kehidupan akhirat dan dunia, sebenarnya kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Tapi sebaliknya ketika orang mengejar dunia, maka akhirat tidak akan ikut. Jadi kalau kita analogikan seperti kita membuat ini ya, membuat meja gitu. Kalau kita membuat meja, maka kolong meja akan otomatis tercipta. Artinya
ketika kita membuat meja itu sama seperti kita mengejar kehidupan akhirat. Ketika kita mengejar kehidupan akhirat, maka kolong meja, ya kita bikin meja nih seperti mengejar kehidupan akhirat. Maka otomatis kolong meja tercipta. Artinya kita mengejar akhirat, dunia juga akan ikut. Kolong mejanya itu dunia, itu akan ikut. Akan tercipta dengan sendirinya. Tapi sebaliknya, ketika kita mengejar kehidupan dunia, berarti sama saja kita bikin kolong meja. Bisa nggak kita bikin kolong meja? Nggak bisa kita bikin kolong meja. Makanya tadi benar, gurur, tertipu kan, menipu. Dunia itu menipu. Akhirnya orang yang mengejar dunia, dunianya tetap nggak terkejar, sementara akhiratnya pun nggak dapat. Nah, terus kemudian analogi yang kedua adalah contohnya seperti kita menanam padi kan. Kita menanam padi, maka otomatis alang-alang akan tumbuh. Tapi coba kita menanam alang-alang, tumbuh nggak padi? Nggak akan tumbuh padi. Nah, sama seperti tadi meja, kita menciptakan meja, kolong meja akan tercipta dengan sendirinya. Tapi coba menciptakan kolong meja, nggak bisa menciptakan kolong meja. Akhirnya meja juga tidak akan tercipta. Nah, oleh karena itu ada satu ungkapan seperti pantun Arab gitu ya. Ada yang menyampaikan begini bunyi pantunnya. Betapa banyak manusia yang merobek-robek kehidupan akhiratnya untuk menambal kehidupan dunia. Pada akhirnya kehidupan dunia tidak tertambal, sementara akhiratnya sudah habis terkoyak-koyak. Jadi kalau orang yang prioritaskan hidup dunia, ternyata dunia tetap nggak akan bisa dikejar, dunia tetap nggak akan bisa terpenuhi, sementara akhirat dia sudah hancur. Tapi orang yang memprioritaskan akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Jadi jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terjebak. Kita prioritaskan kehidupan dunia, malah akhirat kita terbengkalai. Akhirat kita akan hancur, ya tertinggal. Kemudian juga kalau kita perhatikan di surat A'la ya, batu siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi ternyata nih banyak, memang di sini di ayat ini ternyata banyak orang memilih kehidupan dunia. Batu siruna hayatad dunya, tetapi kamu memilih kehidupan dunia. Memang kamu ini kalau di terjemahan Depak itu diartikan kamu ini orang-orang kafir gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang ngaku muslim juga begitu. Batu sirunal hayatad dunia. Ternyata banyak orang yang memilih kehidupan dunia. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa kehidupan akhirat itu wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu pada kata Allah lebih baik dan lebih kekal. Tapi ternyata lebih banyak orang yang memilih dunia ketimbang akhirat. Malik bin Dinar berkata, seandainya dunia adalah emas yang akan fana dan akhirat adalah tembikar yang kekal abadi, maka tentu saja seseorang itu wajib memilih sesuatu yang kekal abadi, yaitu tembikar tadi ya. Tembikar itu apa sih? Tikar gitu ya. Ya, saya ulangi nih, seandainya dunia itu adalah emas yang akan fana dan akhirat itu adalah tembikar yang kekal abadi, maka tentu saja seseorang wajib memilih sesuatu yang kekal abadi, yaitu tembikar daripada emas yang nanti akan fana. Padahal sejatinya akhirat adalah justru emas yang kekal abadi, dan dunia adalah tembikar yang fana. Padahal justru kalau kita mengetahui dunia akhirat itu sebenarnya emas, yang tembikar itu justru adalah dunia. Sudah tembikar, fana lagi, tidak kekal. Sementara akhirat itu sudah emas, kekal lagi. Nah, makanya betapa bodoh, maka betul tadi Ibnu Qayyim mengatakan bodoh kalau orang memprioritaskan dunia ketimbang akhirat. Itu adalah orang yang bodoh. Jadi cocok ya, sebagaimana disampaikan oleh Malik bin Dinar. Iwan Fiddin rahimakumullah, dampak dari seseorang yang mencintai dunia daripada akhirat itu juga dampaknya akan buruk.
Yang pertama, dia akan mengorbankan agama dan lebih memilih kekafiran, keingkaran. Jadi orang yang mencintai dunia ketimbang akhirat atau memprioritaskan dunia daripada akhirat, maka dampaknya adalah dia akan mengorbankan agamanya. Ya kan mungkin banyak sekali yang terjebak begitu ya. Orang misalkan memprioritaskan pekerjaan sampai dia meninggalkan sholat gitu ya, karena alasan rapat. Ya karena alasan rapat, mestinya kan seorang muslim yang baik, seorang muslim yang komitmen, ketika rapat pun dia, apalagi kalau sudah melewati waktu gitu ya, mungkin di tempat pekerjaan kita, walaupun posisi kita mungkin bukan pimpinan gitu ya, bukan manajemen gitu. Apalagi kita manajemen, kalau kita manajemen kita punya wewenang untuk mengatur waktu rapat, bagaimana supaya bisa tidak mengganggu waktu sholat. Nah, walaupun kita bukan posisi manajemen, hanya sebagai karyawan biasa, ketika rapat itu sudah mengganggu waktu sholat, ya kita harus izin, harus berani gitu ya untuk tetap melakukan sholat. Jangan sampai sholat itu waktunya ini yang kemakan gitu dengan waktu rapat yang berjam-jam gitu ya. Ya mungkin banyak di beberapa perusahaan yang seperti itu. Ya misalnya rapatnya uh, terus gitu dari, terutama mungkin waktu zuhur atau asar gitu yang sering ketinggal. Nah kalau seandainya seperti itu, ya kita sebagai orang beriman yang komitmen terhadap ibadah, tentu kita akan melakukan pilihan untuk tetap sholat gitu ya. Artinya walaupun mungkin tidak harus tepat waktu, tapi jangan sampai ditinggalkan gitu sholat itu. Gara-gara kepentingan pekerjaan, rapat tadi. Atau mungkin yang dia tidak sebagai karyawan, sebagai pebisnis gitu ya, sebagai wirausaha. Nah, ternyata karena kepentingan untuk mengejar omset yang banyak gitu ya, akhirnya dia melayani pelanggan, dengan alasan melayani pelanggan, dia tinggalkan sholat. Nah, itu kan sama mengorbankan agama ya, demi memilih kehidupan dunia. Itu jadi kalau orang yang terlalu cinta dunia ketimbang akhirat, dia akan dampaknya akan mengorbankan agamanya. Kemudian dampak yang kedua, kalau lebih mencintai dunia ketimbang akhirat, dampaknya adalah yang kedua adalah hatinya menjadi lalai. Hati jadi lalai dari mengingat akhirat, ya sehingga kurang dalam beramal soleh. Ini siapa yang begitu gila dengan dunia, maka ia akan memudaratkan akhiratnya. Dia akan, siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka dia akan mengurangi kecintaannya pada dunia. Jadi memang seperti itu sunatullahnya. Kalau orang yang terlalu cinta sama dunia, maka akhiratnya akan dimudaratkan. Nah, siapa yang lebih mencintai akhirat, maka dia akan mengurangi kecintaannya pada dunia. Nah, dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi, akhirat, daripada negeri yang fana. Kemudian yang ketiga apa dampaknya? Yaitu kurang mendapatkan kelezatan ketika berzikir. Nah, ini Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriah ya, atau abad ke-13 Masehi. Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim ya. Jadi banyak sekali murid-muridnya yang terkenal. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan, menyebutkan bahwasanya zikir. Jadi kenapa orang itu kok tidak merasakan kenikmatan itu, tidak mengingat Allah gitu ya. Kan kalau kita berzikir itu kita kan merasa nikmat mestinya ya, karena mengingat Allah. Tapi kenapa kok ada orang yang dia tidak merasakan nikmat ketika berzikir atau ketika dia beribadah? Itu karena dia terlalu cinta dengan dunia. Zikir bagi hati kedudukannya seperti makanan untuk badan. Jadi zikir itu kan konsumsi untuk kalbu ya, untuk hati. Tapi kedudukannya itu sama seperti makanan untuk badan. Nah, ketika badan sakit, tentu seseorang sulit merasakan lezatnya makanan. Jadi kalau seandainya orang yang memprioritaskan dunia, berarti dia akan mengurangi zikirnya.
Nah, kalau sudah mengurangi zikirnya, nah ini mengakibatkan dia tidak akan merasakan nikmat. Ya, mereka tidak akan merasakan nikmat ketika dia beribadah. Demikian pula untuk hati tidak bisa merasakan nikmatnya zikir ketika seseorang terlalu cinta dunia. Ya, jadi orang yang terlalu cinta dunia maka kelezatan berzikir itu akan sirna, akan kurang dirinya. Kemudian yang keempat, kalau kita lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, maka orang tersebut akan dia terpedaya dengan sifat yang namanya tamak, itu serakah ya. Dia akan serakah terhadap harta, serakah terhadap kehormatan, serakah terhadap jabatan, ketenaran, ya, dan lain-lain. Artinya yang bersifat duniawi. Nah, ini akan mengakibatkan dia akan lebih jauh dari mengingat Allah. Ibu Hafidin rahimakumullah, ini menyebabkan seseorang lalai. Kalau dia mencintai dunia ketimbang akhirat, maka orang tersebut akan tergolong orang yang lalai atau ghafil. Dalam surat Al-A'raf 172 ya, yang ayat populer yang sering kita kaji, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. Di ayat itu dikatakan ghafilin, orang yang lalai. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan dari sulbi, dari tulang belakang anak cucu Adam. Lalu Allah berfirman, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Semua ruh qalu bala. Jadi mereka berkata, mereka itu adalah para ruh. Bala, artinya benar bahwa Allah adalah sebagai Rabb mereka. Rabb para ruh tadi. Alastu birabbikum qalu bala. Sayyidina, kami menyaksikan angtakulu yaumal kiamati inakunan haza ghafilin. Agar jangan sampai nanti di hari kiamat dia merasa tidak tahu gitu bahwa Rabbnya itu Allah gitu loh. Nah, kenapa? Karena dia lalai, merasa tidak tahu terhadap kehidupan yang mestinya kehidupan dunia itu adalah digunakan untuk taat kepada Allah. Nah, ternyata dia termasuk orang yang ghafil, orang yang lalai. Nah, orang yang ghafil ini, orang lalai ini ternyata diterjemahkan lagi, diuraikan lagi di ayat berikutnya, sama di surat Al-A'raf juga, yaitu di di ayat 179-nya. Kalau tadi kan 172 ya. Nah, di 179-nya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayyunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Nah, di ayat ini Allah berfirman bahwa sungguh akan dipadati neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Jin dan manusia itu kata Allah akan memadati neraka jahanam. Jin dan manusia manakah yang akan memadati neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yaitu mereka memiliki hati, memiliki kalbu, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian yang berikutnya, walahum ayyunu la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu atau kekuasaan Allah itu ada dua ya, yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat itu adalah Al-Quran, yang tersirat ini ada alam semesta. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau kita tidak menggunakan kolbu kita untuk memahami ayat-ayat Allah, kemudian tidak menggunakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian yang ketiga adalah walahum azanu la yasma'una biha, dan telinga kita tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika kal'am balhum adal. Mereka itu seperti hewan ternak,
bahkan lebih sesat, lebih rendah dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang yang ghafil. Berarti ayat ini sama. Jadi yang tadi ruh yang sudah mengatakan ikrar bahwasanya menyatakan bahwa Allah sebagai Robnya, kemudian nanti di akhirat lupa ruh itu, lalai gitu ya. Artinya dia tidak komitmen terhadap ikrar dia di alam ruh yang menyatakan Allah sebagai Rob. Karena kalau dia komitmen, maka dia akan taat. Dia akan menjadi makhluk yang taat di dunia ini. Karena memang dia akan memahami tentang tujuan hidup di dunia ini. Tujuan hidup di dunia ini adalah tidak lain adalah mardotillah, itu mencari ridha Allah. Dan Allah kalau kita memahami tentang tujuan dan peran hidup kita di dunia ini, maka kita sebenarnya komitmen terhadap ikrar kita di alam ruh. Apa tujuan hidup kita? Nah, kita harus memahami tujuan hidup kita. Nah, kalau sudah memahami tujuan hidup kita, maka kita akan prioritaskan kehidupan akhirat. Wa minan nasi may yahsin nafsahu armadotillah wa ullahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia, kata Allah, ada yang mengorbankan diri untuk mencari keridhaan Allah. Wa ullahu raufum bil ibad. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Itu tujuan hidup kita, itu mardotillah. Mencari ridha Allah. Kemudian peran tugas kita hidup di dunia ini untuk apa gitu loh. Allah ciptakan manusia di planet bumi ini untuk apa gitu. Nah, berarti kita harus tahu fungsi atau peran diri kita. Nah, peran atau fungsi kita di dunia ini ada dua. Yang pertama adalah sebagai abdillah, yang kedua adalah sebagai khalifatullah. Yang sebagai abdillah berarti kita taat kepada Allah untuk senantiasa ruku dan sujud kepadanya. Ini ayatnya di surat Al-Baqarah 21 ya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tugas kita mengabdi kepada Allah, menyembah. Makanya kita disebut sebagai abdillah. Sebentar ya. Nah, peran atau tugas kita yang kedua adalah khalifatullah. Jadi yang pertama tadi abdillah, tugas kita mengabdi kepada Allah sebagai hamba Allah. Itu sebenarnya tugas secara vertikal ya. Hablum minallah. Nah, yang kedua adalah khalifatullah. Itu tugas secara horizontal. Kita sebagai khalifatullah itu artinya sebenarnya pengganti itu. Oh, kok manusia jadi pengganti Allah, bukan begitu ya. Terjemahannya adalah, makanya khalifatullah sering diterjemahkan sebagai pemimpin. Artinya ketika kita memimpin di dunia ini, kita memimpin dengan aturan yang Allah kehendaki. Jadi khalifah itu memang artinya wakil Allah gitu ya, wakil Allah di dunia ini. Kenapa kok wakil Allah di dunia ini? Karena Allah sebagai Malik, sebagai Raja, itu tidak mungkin menampilkan sosoknya di dunia ini. Kenapa? Bukannya tidak mungkinnya itu bukannya karena Allahnya tidak mampu gitu. Tetapi justru manusia kalau bertemu Allah di dunia ini akan hancur manusianya gitu. Ya sebagaimana Nabi Musa kan yang menginginkan bertemu dengan Allah kan, ternyata secara langsung gitu ya. Ternyata baru Allah turunkan nurnya saja itu Gunung Tursina hancur kan. Nah itu Nabi Musa pingsan. Jadi karena keinginannya ingin bertemu dengan Allah. Jadi Allah tidak mungkin sebagai Malik, sebagai Raja, kemudian menampilkan wujud nyatanya di dunia ini. Maka ada wakilnya, yaitu para Nabi, Rasul. Nabi Rasul sudah wafat, tentu manusia orang beriman ini menjadi wakil sebenarnya. Kalau khalifatullah, Rasul itu sebagai khalifatullah. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat kan Abu Bakar menjadi khalifah Rasul.
Makanya dulu Abu Bakar sempat dipanggil Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Ketika Abu Bakar wafat, Umar sempat dipanggil Khalifatul Rasul, penggantinya Rasul. Nah, tapi Umar, saya tidak nyaman gitu disebut Khalifatul Rasul, penggantinya Rasul. Akhirnya Umar minta disebut Amirul Mukminin. Kalau seandainya itu sebutan itu terus dipakai, bagaimana dengan Ali ya, panjang ya, Khalifatul Rasul. Nah, akhirnya sejak itu sebutan khalifah itu dengan Amirul Mukminin. Nah, Iwan Bidin rahimakumullah. Nah, kalau orang yang memahami tentang kehidupan, artinya dia tahu tujuan dan fungsi hidup dia di dunia ini, maka dia tidak akan mengejar dunia. Dalam arti tidak akan mengejar dunia ini bukan berarti dunia itu tidak kita gunakan atau kita abaikan, bukan. Justru orang yang menggunakan dunia dengan semata-mata untuk kenikmatan dunia itu yang mengabaikan. Tapi kalau kita menjalankan dunia atau menjalankan kehidupan di dunia ini dengan cara kita berorientasi kepada akhirat, itu sesuatu yang benar gitu loh. Nah, jadi konteks ayat yang tadi di surat Al-Qasas 77 adalah bahwasanya kita yang disebut dengan keseimbangan dunia akhirat itu bukan berarti kehidupan dunia kita tidak berorientasi kepada akhirat. Nah, justru kehidupan dunia kita harus berorientasi pada akhirat. Nah, sehingga akhirat menjadi sasaran utamanya. Nah, dengan kita menjadikan akhirat sebagai sasaran utama, insya Allah jadi segala sesuatu jadi beraspek ibadah. Jadi kalaupun itu kerja sepertinya kehidupan dunia, tidak. Bagaimana kerja kita itu jadi kehidupan akhirat? Nah, bagaimana kalau kerja bisa jadi kehidupan akhirat? Pertama, misalnya kita bekerja dengan jujur, ya tidak berdusta atau tidak korupsi gitu ya. Kedua, bagaimana kita bekerja itu hasil pekerjaan kita syukuri. Dan syukuri ini juga bagian dari kita berorientasi pada akhirat. Jadi kalau kita misalnya karena gajinya belum 2 digit kemudian nggak bersyukur, nah ini kan kadang-kadang banyak ya manusia yang menganggap bahwa kalau sedikit nanti aja lah bersyukurnya ditunda. Nggak bisa. Pada bersyukur itu harusnya mulai dari yang kecil kita harus bersyukur. Karena Rasulullah bersabda, malam yaskuri qalila lam yaskuril kasir. Jadi barang siapa yang dia tidak bisa bersyukur kepada yang kecil, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada yang besar. Jadi jangan bersyukur itu menunggu nikmat yang diberikan Allah itu besar baru bersyukur. Dari yang kecil pun kita sudah bersyukur. Nah, sehingga bekerja pun bisa menjadi orientasi kehidupan akhirat. Kalau yang namanya ibadah-ibadah mahdo, ya itu udah pasti kan orientasinya akhirat kan. Atau ibadah ghairu mahdo, ya misalkan kita ibadah kehidupan kita ya yang namanya sholat 5 waktu, sholat sunnah gitu ya, kemudian saum, ibadah-ibadah nafilah lain itu sudah jelas itu kan orientasi akhirat. Tapi jangan menganggap bahwa selain ibadah mahdo tadi itu bukan kehidupan akhirat. Kita larikan menjadi orientasi akhirat. Seperti tadi kerja, ya bekerja itu kan waktu cukup panjang, 8 jam itu, sepertiga hari. Nah, kalau sepertiga hari kita anggap itu dunia, bekerja itu jangan jadikan dunia, bekerja itu menjadikan orientasinya akhirat. Sehingga nilainya tetap nilai ibadah. Walaupun itu judulnya bekerja, tetap nilainya ibadah. Makanya bagaimana supaya bekerja itu ibadah? Ya kita syukuri. Kita bersyukur ketika bersyukur tidak sebatas lisan, tidak hanya sekedar ketika terima gaji, hamdalah, alhamdulillah beramin gitu ya. Sementara kita tidak menjadikan hasil pekerjaan kita untuk taat kepada Allah. Misalnya ada orang menerima gaji, kemudian gajinya untuk judi online, itu kan nggak bersyukur. Atau beli rokok, jangankan beli narkoba, ya beli rokok aja itu nggak bersyukur, apalagi beli narkoba. Ya, jadi itu wujud-wujud yang tidak bersyukur ya. Karena syukur itu kata Ibnu Taimiyah harus 3 aspek.
yaitu bersyukur dengan kolbu, dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Jadi hampir sama tuh makna syukur itu seperti makna iman. Ya, iman juga kan sama. Al-imanu akdu bil qalbi wa iqraru bil lisani amalu bil arkan. Sesuatu yang kita ucapkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, ternyata orang yang mampu bersyukur itu adalah orang beriman. Nah, kalau orang itu sudah mampu atas aspek kegiatan aktivitas seharinya itu dia bersyukur, itu jadi ibadah lagi kan? Dia bersyukur terhadap aktivitas bekerja, aktivitas sekolah, aktivitas menuntut ilmu, walaupun itu kelihatannya kehidupan dunia. Ya, tetapi kalau kita itu jadikan orientasinya untuk ibadah, maka itu sebenarnya orientasi ke akhirat. Jadi tidak ternyata yang namanya dunia itu ternyata orientasi jadi akhirat. Walaupun kelihatannya dunia, makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang namanya janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, itu kan berarti kita 24 jam harus muslim. Kita 24 jam harus taat. Nah, kalau kita ada menit-menit di mana kita tidak taat kepada Allah, kemudian Allah cabut nyawa kita, maka kita nggak wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita tidak wafat dalam keadaan muslim, tidak wafat dalam keadaan berserah diri. Oleh karena itu kan kita harus jaga kan waktu kita yang 24 jam itu dalam kondisi taat kepada Allah. Nah, itu sebenarnya orientasi akhirat. Nah, demikian Iwan Fidel rahimakumullah, kita marilah kita prioritaskan akhirat kita dan kita jadikan dunia kita itu artinya tidak dilupakan di sini dalam kehidupan dunia adalah kita jadikan dunia itu sebagai ladang akhirat, sebagai ladang amal soleh untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Karena orang yang sukses itu bukan di dunia, orang yang sukses itu ada di akhirat. Kalau orang itu masuk surga, namanya sukses. Kalau orang di akhirat dia masuk neraka, nggak sukses. Nah, ternyata sukses menurut Islam itu adalah ketika kita selamat di kehidupan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Bila bisa bihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat rumah dakwah yang berbahagia, dipersilahkan bagi sahabat rumah dakwah yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini, terkait keseimbangan dunia dan akhirat, dipersilakan boleh raise hand atau bertanya di kolom chat. Ya, dipersilakan sahabat rumah dakwah bagi yang ingin bertanya. Coba saya mau nanya nih, Oke, Pak silakan Ustadz. Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al-Isra ada ayat Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Yang artinya bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi kalau kita lihat kan itu adalah ayat-ayat muhasabah ya Pak Ustadz. Ya, Kalau dilihat semua kita yang mengaku beriman kan selalu memuhasabah diri kita gitu. Apa yang kita lakukan di dunia ini, apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin dan seterusnya. Dan satu lagi ada seseorang yang dia apa yang dia lakukan dia tidak muhasabah diri dia, tapi dia lakukan apa lillahi ta'ala aja, dipikir gitu kan. Apa yang dia lakukan dia berjalan aja. Menurut pandangan Pak Ustadz, manakah yang lebih baik di sisi Allah? Orang yang selalu bermuhasabah diri dengan orang apa yang dilakukan lillahi ta'ala aja. Karena seorang tidak tahu apakah amalannya yang selama ini dia lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Itu pertanyaannya Ustadz, pandangannya aja gitu. Pandangan Pak Ustadz.
Orang yang lillahi ta'ala dengan orang yang selalu bermuhasabah diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz Samsul, bisa langsung dijawab Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Jalal. Pak Jalal, Pak Jamal ya. Ya Pak Jamal Pak. Iya Pak Jamal. Sebenarnya nggak bisa dikontradiksi begitu ya Iya. antara muhasabah dengan ilahi ta'ala. Itu dua-duanya benar, tapi salah posisi penempatannya yang tadi pertanyaan tadi ya. Muhasabah itu kan sesuatu kalau dilakukan. Muhasabah itu kan evaluasi kan. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita, menimbang diri kita gitu ya setelah kita berbuat supaya kita bisa memperbaiki kehidupan kita ke depan, kan begitu muhasabah kan tujuannya kan. Nah, sementara nilai ta'ala tadi itu artinya ketika sudah kita berikhtiar kemudian ternyata sudah berusaha, ternyata misalkan hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita atau gagal gitu sekalipun ya, itu tetap kita berserah diri pada Allah. Mungkin Allah akan mengganti sesuatu yang lain gitu ya, yang lebih baik di belakang hari yang kita tidak tahu gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya benar. Ketika muhasabah memang kita jelas ada perintah untuk bermuhasabah ya kan. Wa tangzur nafsum ma qaddamat lighad, itu kan muhasabah itu. Ya, bagaimana kita untuk memperhatikan kehidupan akhirat itu kan muhasabah. Wa tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, di satu sisi kita disuruh tadi pasrah gitu ya. Pasrah itu bukan berarti di awal masa kita belum berusaha, belum berikhtiar kemudian pasrah. Nah, itu kan nggak benar gitu ya. Kita misalkan terkait dengan umpama mungkin yang paling umum mungkin contohnya mungkin nafkah gitu, mencari nafkah. Kita mencari nafkah dapatnya kecil tapi kita males gitu kerjanya ya. Udah kita lillahi ta'ala aja lah. Nah, itu bukan begitu. Seorang muslim itu kan nggak begitu. Seorang muslim kan harus punya giro, punya semangat. Makanya tadi orientasi tetap akhirat. Walaupun bekerjanya sungguh-sungguh gitu ya. Asalkan tadi bekerja sungguh-sungguh tapi jangan sampai mengorbankan waktu sehingga dia meninggalkan kewajibannya, misalkan sholat 5 waktu tinggal gitu ya gara-gara bekerjaannya terlalu serius. Ya, sampai bisa tadi kalau jualan karena melayani pelanggan sampai nggak sholat. Nah, itu bukan itu maksudnya. Itu bersungguh-sungguh artinya kalau misalnya toko gitu ya, warung, orang pada buka jam 7 jam 8 dia bukanya jam 6 dong. Kalau perlu habis subuh dia buka gitu. Kan itu sungguh-sungguh tuh. Karena pelanggan bisa saja mencari barang dagangan itu untuk belanja itu pagi-pagi gitu. Nah, misalkan begitu yang itu contoh yang sungguh-sungguh tadi gitu ya. Nah, kemudian bagi yang karyawan misalnya ya kerjanya jangan tidak disiplin gitu ya, sering terlambat, kemudian lalai terhadap pekerjaan, kasih tugas dia tidak amanah gitu ya. Nah, itu berarti nggak sungguh-sungguh. Padahal Islam menyuruh sungguh-sungguh. Nah, kalau ternyata udah kerja sungguh-sungguh gitu ya, hasilnya ternyata tidak yang kita harapkan, nah, baru kita lillahi ta'ala gitu loh. Jadi bukannya pasrahnya di depan gitu ya, udah. Nah, kalau pasrah di depan mengakibatkan manusia itu jadi tidak berusaha, tidak berikhtiar. Manusia jadi pemalas. Padahal Rasulullah juga kan membenci orang pemalas kan. Kan doa pagi aja kan minta supaya kita jauh dari kemalasan. Ya berarti memang kita disuruh semangat pagi supaya girah gitu hidupnya gitu ya. Bukan berarti dengan kita menyerahkan diri kepada Allah itu dengan tadi kata bahasa lillahi ta'ala itu berarti kita tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha gitu, bukan begitu. Ya, itu kalau ketika sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh ternyata hasilnya tidak memenuhi target, nah baru kita serahkan kepada Allah. Jadi begitu Pak Jamal, jadi nggak bisa itu dibandingkan gitu, dua-duanya benar sih, tapi posisinya penempatannya harus sesuai gitu loh. Oke, seperti itu. Ya, Ustaz, terima kasih. Sama. Terima kasih Pak Jamal atas pertanyaannya dan Ustadz Samsul atas jawabannya. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana kehidupan yang ideal menurut pandangan Islam? Silahkan dijawab Ustadz, bagaimana kehidupan ideal menurut pandangan Islam? Kehidupan yang ideal sebenarnya
semua kehidupan itu kan memiliki corak yang berbeda-beda ya. Kalau kita mau bicaranya ideal, ya kita tentu merujuk pada kehidupan Rasulullah. Ya, bagaimana kehidupan yang ideal itu Rasulullah, misalnya Rasul itu kan sangat ideal ya. Kenapa? Karena di rumah tangga sukses, ya menjadi pemimpin pemimpin pasukan sukses gitu ya, kepala apa komandan perang gitu sukses, menjadi pemimpin negara pun sukses. Nah, jadi sebenarnya kalau kita karena kita bukan nabi, bukan rasul, maka tentu ideal kehidupan seseorang akan berbeda, tidak sama gitu ya. Yang jelas manakala kehidupan kita itu berkah gitu ya, kehidupan kita itu penuh dengan ketaatan kepada Allah dan selamat kehidupan kita, selamat dalam arti nanti yang tadi saya katakan sukses itu adalah orang yang berhasil tidak masuk ke dalam neraka, artinya dia masuk ke dalam surga, itulah sukses. Jadi kalau bicara kehidupan ideal di dunia ini ukurannya jadi tidak baku ya. Kalau orang mungkin menganggap kalau hidup di dunia itu yang ideal itu adalah misalkan kalau dia banyak hartanya, nah, padahal harta bukan ukuran. Oh dia misalnya jabatannya tinggi, jabatan juga bukan ukuran. Oh karena kalau dia ternyata punya anak yang banyak itu juga bukan ukuran. Nah, jadi sebenarnya apapun kondisi kita, mau tidak banyak ataupun sedikit, harta kita, tentu kita keberkahan hidup. Bagaimana hidup kita berkah. Atau misalnya yang akan ada kehidupan yang mungkin Allah tidak berikan anak gitu. Tetap aja itu konteksnya harus bersyukur. Ada orang memang sih kalau bicara ideal, namanya ideal itu kepengennya ya satu misalnya punya anak gitu ya. Ternyata ada orang yang tidak punya anak, sudah nikah tidak punya anak, mungkin kita tetap bersyukur, masih masih bersyukur ya. Artinya saya menikah, malah bahkan ada orang yang belum menikah gitu, sampai sudah tua gitu ya, tidak menikah. Nah, sama seperti orang yang punya kendaraan gitu kan, ada analogi seperti itu ya. Ketika kita memiliki motor ya kita bersyukur aja gitu. Nggak, jangan melihat orang yang punya mobil gitu ya. Kalau punya motor itu tidak disyukuri, maka orang akan ketika dia melihat orang punya mobil dia nggak akan bersyukur. Padahal dia lupa banyak orang nggak punya motor, ada orang naik sepeda gitu. Tapi ketika orang naik sepeda juga harus bersyukur kan. Kenapa? Karena mungkin ada orang naik sepeda aja nggak bisa beli sepeda gitu. Banyak orang jalan kaki gitu. Tapi ternyata jalan kaki juga harus bersyukur karena mungkin ada orang yang lumpuh nggak bisa berjalan, kan begitu. Dan makanya kalau bicara ideal itu diseragamkan, nggak ada yang seragam. Ya, artinya ketika orang tadi punya motor, dia bisa ideal hidupnya, ya selama dia taat kepada Allah. Yang punya mobil dia bisa ideal hidupnya selama dia taat kepada Allah. Yang nggak punya mobil, nggak punya motor bisa ideal juga, walaupun dia cuma hanya punya sepeda, selama dia taat kepada Allah. Selama dia hidupnya berkah dan juga bersyukur. Berkah itu kan kalau bersyukur. Kalau dia nggak bersyukur nggak akan berkah, ya kan? Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kan keberkahan itu sebenarnya. Kalau berkah itu Allah akan tambahkan nikmat atas kamu. Tapi kalau kamu ingkar ya ingat azab Allah amat berat. Jadi kalau bicara ideal itu ideal kalau ukuran pandangan dunia itu nggak ada habis-habisnya, nggak ada ukuran standarnya gitu. Tapi kalau pandangan akhirat ada standarnya. Apa pandangan akhirat standarnya ideal itu? Ya tadi banyak bersyukur, banyak bersabar, ya. Ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diuji cobaan bersabar, kemudian beribadah taat kepada Allah, selamat hidup dunia dan akhirat, kan begitu. Jadi ukurannya kan seperti itu. Kalau bicara ideal ya, yaitu bicara ideal itu adalah kehidupan di dunia kita tidak porak-poranda gitu ya, dan kehidupan akhirat kita juga aman, tidak porak-poranda. Ya, mungkin begitu ya, Bidin. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ikhwan walaupillah, ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan kembali, Ustadz, dari kolom Ya, chat. Jika dunia adalah realitas yang kita alami dan rasakan langsung, sementara akhirat adalah sesuatu yang gaib dan di luar pengalaman langsung kita. Apa dasar atau mekanisme yang membuat manusia sanggup memprioritaskan sesuatu yang tidak terlihat, Ustadz? ya. Eh, ini pertanyaannya unik ya, menarik ya. Ya, bagaimana tadi kan saya bicara kontan sama sama ini ya, kontan sama tunda ya. Ya, konten Kalau dan dunia itu kontan, akhirat itu delay, tunda. Ya, kalau kita bicara orang ekonomi nih, orang pebisnis, memang lebih mengutamakan yang kontan. Kita kalau jualan kan kebanyakan kontan kan, nggak kalau kalau delay biasanya ada bunganya gitu, kalau di kredit gitu ya. Nah, tapi bukan begitu. Artinya itu memang kalau kita mau memprioritaskan kontan, tapi yang kontannya itu tadi saya bilang ternyata lebih rendah, lebih kecil, lebih buruk, sementara yang delay tadi ada sesuatu yang lebih baik dan sifatnya kekal, sementara yang tadi kontan itu sifatnya rendah dan fana, sementara yang delay tadi sifatnya lebih baik dan abadi, kekal, itu tentu kita harus orientasi kita harus dibalik. Yang tadi secara umum orang mendahulukan kontan atau tunai, kita harus dahulukan yang sifatnya delay atau tertunda tadi. Kalau dia bersifat lebih baik dan bersifat kekal. Nah, lalu bagaimana? Apa dasarnya? Dasarnya iman. Kita percaya sama akhirat gitu loh. Kalau kita nggak percaya sama akhirat ya memang sulit. Orang akan lebih memprioritaskan akhirat atau memprioritaskan sesuatu yang belum terlihat, sesuatu yang belum tidak kontan tadi ya, tidak nyata gitu ya. Jadi memang memang faktor iman itu kan salah satunya adalah percaya pada akhirat. Apakah kita ragu sama akhirat? Pada ayat, kalau kita ragu sama akhirat, berarti kita tidak beriman. Karena kalau kita ragu sama akhirat, kita tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena akhirat itu informasinya ada di Al-Quran. Al-Quran itu kan bagian dari keimanan kalau kita mengimani Al-Quran. Ya, jadi kalau kita tidak mempercayai akhirat, itu dampaknya kita itu bukan orang beriman. Ya, dampaknya kita kafir, tidak beriman. Sama seperti ateis. Kenapa orang kok tidak percaya sama agama? Karena nggak percaya akhirat. Kan orang ateis begitu. Komunis, ateis itu kan orang nggak punya agama. Kenapa dia nggak punya agama? Karena menganggap kehidupan dunia itu adalah kehidupan itu hanya sampai dunia, sampai di sini. Karena sampai di sini otomatis dia akan berjuang ya mati-matian untuk menikmati kehidupan di dunia karena dianggap setelah dunia nggak ada kehidupan lagi gitu loh. Nah, tapi kita nggak begitu. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini dulu. Nah, jadi orientasi dasarnya adalah keyakinan dulu. Yakin nggak kita dengan kehidupan akhirat? Yakin nggak kita bahwa akhirat itu ada? Kalau kita yakin akhirat itu ada dan sifatnya kekal, kholina fiha abada, itu kekal selama-lamanya, maka kita harus balik orientasi hidup kita. Kita prioritaskan sesuatu yang kekal. Bahkan bukan cuma kekal, lebih baik lagi jauh. Ya tadi bandingannya kan tetesan air yang melekat di jari dengan lautan samudra, air yang lautan samudra. Akhirat itu seperti air di lautan samudra, sementara air yang melekat di jari kita itu dunia. Wah, itu bandingannya luar biasa kan, jauh sekali. Nah, itu makanya wajar Ibnu Qayyim mengatakan orang yang bodoh kalau memprioritaskan dunia gitu. Walaupun itu kontan dunia itu. Nah, jadi kita eh, kalau kita ingin supaya bagaimana orientasinya ke akhirat ya terutama kita punya keyakinan dulu, keyakinan penuh gitu, tidak ragu-ragu sedikit pun tentang adanya kehidupan akhirat. Kalau kita sudah tidak ragu-ragu tentang adanya kehidupan akhirat, maka kita akan waro hidup di dunia. Hati-hati. Kenapa? Karena setiap perilaku perbuatan ada ganjarannya. Baik perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Semua ada ganjarannya. Nah, oleh karena itu, eh, kalau kita sudah orientasinya akhirat, insya Allah dunia kita akan kita gunakan gitu untuk ladang gitu, untuk beramal soleh supaya nanti akhirat kita selamat gitu. Mungkin begitu ya. Jadi apa dasarnya adalah keyakinan dulu terhadap akhirat.
Oke, terima kasih Ustadz. Kita sudah pukul 6 lewat 22 menit, sudah 1 jam kita berjalan. Sebelum mengakhiri, dipersilakan Ustadz untuk memberikan closing statement untuk pertemuan kita pada hari ini, untuk memotivasi kita untuk terus mengabdi dan beribadah dalam rangka mencari mardotillah. Dipersilakan Ustadz, 1-2 menit Ustadz. Baik, Ikhwan Fillah rahimakumullah, marilah sama-sama kita jalankan kehidupan kita dengan kita gunakan hidup yang singkat ini di dunia ini yang sifatnya sementara, sifatnya fana gitu ya, hanya sebagai perlintasan ya. Rasul itu menggambarkan kehidupan dunia itu seperti perlintasan saja gitu, bukan terminal gitu loh. Ya nanti terminalnya ujungnya akhirnya ada di akhirat nanti. Oleh karena itu, karena tujuan kita adalah kita menuju terminal akhir yaitu akhirat, maka perintasan ini yang sifatnya halte, yang hanya berartinya sementara, itu jangan jadikan prioritas utama. Nah, justru jadikanlah ini pembekalan bagi diri kita untuk senantiasa mencari amal soleh, memperbanyak pahala amal soleh sehingga nanti kehidupan kita di akhirat nanti selamat. Nah, orang yang sukses adalah orang yang selamat di kehidupan akhirat, yaitu jauh dari azab Allah, jauh dari siksa api neraka, dan dia akan memasuki kehidupan yang begitu ya tidak bisa digambarkan ya, keindahannya, kenyamanannya, kenikmatannya, yaitu kehidupan di surga nanti. Yang oleh karena itu, kalau kita sudah meyakini tentang kehidupan akhirat, beriman kepada kehidupan akhirat, adanya akhirat, maka jadikanlah itu orientasi hidup kita, ya, supaya kita tidak menyesal nanti. Karena betapa banyak nanti orang yang menyesal setelah di akhirat, minta dikembalikan kan. Ketika dia minta dikembalikan ke dunia, bukannya dia ingin supaya nanti di dunia jadi kerjaannya sungguh-sungguh atau jadi kaya raya, kepengen nanti balik ke dunia supaya hartanya banyak, tidak. Ternyata dia ingin kembali ke dunia untuk apa? Supaya bisa beramal soleh. Nah, itu satu hal yang membuktikan gitu betapa pentingnya hidup dunia ini supaya nggak menyesal di akhirat, untuk minta kepada Allah agar minta kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Nah, karena itu mumpung kita masih ada kesempatan, masih ada punya kehidupan di dunia ini, marilah kita perbanyak amal soleh kita untuk bekal kita di akhirat. Demikian atas closing statement-nya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz Samsul Bahri atas materi yang disampaikan pada hari ini. Jadi intinya bagaimana kita sebagai manusia, sebagai kaum muslimin, mengorientasikan hidup kita kepada tujuan yang kekal, bukan tujuan yang hanya kontan tadi disampaikan, tapi kita memiliki tujuan yaitu akhirat kita semua. Semoga kita semua baik di akhirat dan juga baik di dunia kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, sahabat rumah dakwah, sebelum kita tutup dipersilahkan untuk membuka kameranya terlebih dahulu karena kita ada sesi foto bersama. Ya, dipersilahkan. Oke, 3, 2, 1. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sudah difoto dan juga dilaporkan bahwa kegiatan kita pada hari ini tadi maksimal peserta ada sekitar 33 peserta yang hadir pada untayan fajar hari ini. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Samsul Bahri atas materi yang telah diberikan. Semoga menjadi amal jariah antum, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan alamin. kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Subhanallahumma Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai nanti, sampai berjumpa lagi, dan diinformasikan nanti Ahad ketiga di pekan ketiga hari Kamis ada kajian rutin kita tentang kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh dengan Ustadz Ucok, dan juga di Ahad keempat hari Sabtu pekan keempat kita ada
Untayan Fajar kembali yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ali Rosidi tentang konsep takbir dalam Islam. Terima kasih untuk sahabat Rumah Dakwah yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima live. kasih Ustaz Samsul, Pak Ya, Jamal dan yang lain. ya, Assalamualaikum. Eh, Izin live ya, Pak Samsul. Ya, Ayo, saya Pak. semua. Ya, baik, Pak. Terima kasih, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Kedengeran.